Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan kembali membahas tentang Allah yang baik dan indah dari buku James Bryan Smith. Topik hari ini adalah tentang Allah itu kasih. Nah, saudara, di hari Natal ini mari kita terus mengingat kasih Allah yang Ia buktikan ketika Yesus lahir di dunia ini. Nah, saudara, ada sebuah cerita dari seorang pendeta yang bernama Jeff Gannon. Pendeta ini pernah dihubungi oleh seorang wanita. Wanita ini bertanya kepada dia, "Pak Pendeta, apakah saya boleh ke gereja Bapak?" Kemudian dia berkata kepada wanita itu, "Boleh saja, tentu. Anda boleh datang ke gereja kami." "Kenapa Anda bertanya seperti itu?" Perempuan ini menjawab, "Pak, saya akan cerita kehidupan saya yang dulu tidak menyenangkan seperti itu." Kemudian wanita ini bercerita tentang hidupnya. Dulu sejak SMP ia telah dihamili oleh seorang pemuda yang akhirnya meninggalkan dia dan bayinya. Wanita ini memutuskan untuk tidak mengaborsi anak itu. Ia mengurus anak itu dan melahirkan anak itu. Akhirnya ia memulai hidupnya kembali dari awal. Ia memilih jalan yang benar dan ia kembali beribadah ke gereja. Dan setelah beberapa bulan berlalu, ia mulai berpikir, mungkin ada banyak wanita-wanita ataupun gadis-gadis, remaja-remaja yang ada di gerejanya yang bisa belajar dari pengalaman hidupnya. Ia kemudian menawarkan diri untuk melayani remaja itu di gerejanya. Dan ia bertemu dengan pendetanya dan menyampaikan maksud ini. Dan sang pendeta berkata, "Tidak, kami tidak akan izinkan Anda melakukan hal itu. Saya takut Anda justru menjadi teladan buruk bagi mereka." Begitulah kata pendetanya. Walaupun ia merasa dirinya ditolak, ia tetap beribadah ke gereja itu, karena gereja itu sudah seperti rumahnya sendiri. Saudara, setelah beberapa bulan bayinya lahir, ia menelepon pendetanya dan menanyakan jadwal baptisan untuk anak. Ia mau membaptiskan anaknya. Tapi pendeta itu merespon, "Hal itu tidak akan terjadi di gereja saya. Saya tidak akan pernah membaptis anak haram." Setelah mendengar jawaban dari pendeta itu, bagaimana perasaan si wanita ini, saudara? Dan itulah kisah hidup dari wanita ini. Ia berkata kepada pendeta Jeff itu, "Pendeta Jeff, itulah kisah hidupku. Apakah saya bisa beribadah dan masuk ke gereja Anda?" Nah, saudara, kita mungkin terkejut dengan kisah wanita ini. Ia ditolak oleh pendetanya karena masa lalunya yang kelam. Namun, apa yang dilakukan oleh pendeta ini menggambarkan konsep yang dimiliki banyak orang-orang Kristen, termasuk orang-orang non-Kristen. Bahwa pemahaman bahwa Allah itu akan mengasihi apabila kita ini baik. Saudara, apakah kasih Allah itu bersyarat, saudara? Apakah sikap kita, gaya hidup kita, karakter kita, tingkah laku kita dapat menentukan kasih Allah? Saudara, mari kita melihat gambaran Yesus tentang kasih Allah Bapa itu. Bagaimana Allah itu mengasihi umat manusia. Mari kita buka Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32 tentang kisah perumpamaan anak yang hilang. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya.
Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Nah, saudara, mungkin kita sudah sangat sering mendengarkan perumpamaan ini, bukan? Anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Seringkali kita mendengar khotbah, drama, ataupun cerita tentang hal ini. Saudara, apa yang kita mengerti tentang kisah ini? Anak yang hilang. Siapakah anak yang hilang? Apakah si bungsu? Atau si sulung? Atau memang dua-duanya yang hilang? Nah, saudara, kalau memang kita mendalami hal ini, kita bisa melihat bukan si bungsu saja yang hilang, tetapi anak yang sulung juga terhilang. Dan kalau kita lebih mendalam lagi tentang perumpamaan ini, kita harus mengaitkan perumpamaan ini dengan perumpamaan sebelumnya tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang. Perumpamaan ini memiliki fokus kepada sang bapa, bukan objek yang hilang itu. Bapa yang adalah gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan satupun dombanya hilang. Dan seperti seorang perempuan yang memiliki 10 dirham, nah, ketika 1 dirham hilang, ia berusaha terus mencari dirham itu sampai ketemu. Dan perumpamaan itu ditutup dengan sebuah kisah anak yang hilang, di mana sang bapa itu begitu mengasihi anak-anaknya yang terhilang. Saudara, Alkitab dalam versi Inggris memberikan judul bagian ini dengan istilah prodigal son, yang punya arti adalah anak yang boros, pemboros yang tidak bertanggung jawab. Nah, saudara, kalau kita meneliti lebih jauh, akan sangat tepat sekali istilah ini dikenakan kepada sang bapak itu sendiri. Kenapa? Karena sang bapak itu memboroskan kasihnya kepada si bungsu itu.
Meskipun si bungsu itu tidak tahu diri, keterlaluan, sang bapa terus memberikan kasihnya kepada si bungsu. Nah, saudara, ini adalah gambaran Yesus tentang sang bapa surgawi kita. Allah yang boros akan kasihnya pada anak-anaknya. Nah, saudara, di sana dikisahkan bahwa anak bungsu itu minta warisan kepada bapaknya. Nah, sebenarnya si bungsu ini sangat kurang ajar dan melecehkan bapaknya sendiri. Ia minta bagian warisan sebelum bapaknya meninggal. Namun demikian, sang bapak tetap memberikan warisan itu kepada mereka. Si bungsu akhirnya menjual hartanya, pergi ke negeri jauh, hidup foya-foya, dan akhirnya setelah hartanya habis, hidupnya pun melarat dan hancur. Ia akhirnya bekerja menjadi pemberi makan babi. Bahkan mau makan makanan babi pun tidak dikasih. Dalam perenungannya dan hidupnya yang paling rendah, dalam kehancurannya, ia bertobat. Ia ingat rumah bapaknya, dan ia mau kembali ke bapaknya dengan sebuah komitmen, aku nanti akan jadi hamba bapakku saja. Aku gak layak jadi anak bapak. Tapi ketika anaknya itu terlihat oleh bapaknya, bapaknya sudah menanti dan melihat anak bungsu itu dari jauh, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini ayat yang sangat penting di sini. Hati bapak itu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat anak bungsu itu pulang. Dan sang bapak itu berlari menyambut si bungsu. Di sini kita bisa menangkap kesan bahwa sang bapak telah menantikan kepulangan si bungsu setiap hari. Frasa ini memperlihatkan bahwa hati Allah itu begitu belas kasihan memandang anak-anaknya, meskipun anak-anaknya itu bisa menyakiti hatinya. Nah, saudara, kalau cerita ini benar-benar terjadi di zaman itu, maka sang bapak itu berhak sebenarnya menyeret anak itu ke tua-tua orang Israel, sehingga ia bisa melempari anak itu dengan batu hingga tewas. Dan tidak ada yang protes jikalau hal itu dilakukan, karena itu adalah keadilan yang harus ditegakkan sebagai upah melecehkan bapaknya sendiri. Namun saudara, hal yang wajar itu, yang sepantasnya diterima oleh anak itu, tidak dilakukan oleh bapa. Sang bapa sebaliknya malah memeluk anak itu, mencium anak itu. Ini adalah sebuah tanda pengampunan. Ia bawa pulang anak itu dan mengadakan pesta baginya. Pelayan-pelayan dipanggil untuk membawakan jubah, cincin, dan sepatu sebagai tanda bahwa relasi anak dan bapak itu telah dipulihkan kembali. Status anak bungsu telah dipulihkan meskipun ia tidak layak mendapatkan semuanya itu. Saudara, ini adalah Allah Bapa yang digambarkan oleh Yesus. Ia sungguh mengasihi para pendosa. Namun tentunya sang bapa itu tidak mengasihi dosa-dosa mereka. Sang bapa tentu kecewa dengan keputusan anak-anaknya untuk pergi. Ia tidak mendukung ataupun ia tidak tutup mata terhadap gaya hidup anak yang bungsunya itu. Ia benci terhadap sikap hidupnya itu. Namun sisi baik si bapa, di mana Allah Bapa itu mengasihi anaknya itu, dan ia begitu menantikan pertobatan anaknya. Itulah yang ingin disampaikan Yesus kepada kita lewat perumpamaan ini. Yesus ingin kita mengerti bahwa dosa yang terburuk yang pernah kita lakukan sekalipun tidak akan menghalangi Allah mengasihi kita. Nah, saudara, di awal telah kita sebutkan bahwa bukan anak yang bungsu saja yang hilang, tetapi anak sulung juga terhilang. Ini disebabkan karena ia tidak merasa menjadi anak bapaknya. Ia hanya merasa seperti hamba bapaknya. Ia tidak sadar bahwa kepunyaan bapak adalah kepunyaannya juga. Nah, saudara, ketika anak yang sulung itu pulang kerja, ia mendengar bahwa adiknya itu sudah pulang kembali. Adik yang jahat itu sudah kembali. Dan bapa mengadakan pesta untuknya. Akhirnya sulung tidak mau masuk ke rumah.
Kemudian bapak itu menemui dia. Tetapi bapak itu malah diprotes oleh si sulung. Ia berkata, "Telah bertahun-tahun aku melayani bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Ia marah. Ia kecewa dengan bapaknya. Saudara, si sulung memang berhak marah. Dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Dia tidak pernah merugikan keluarganya. Dia tidak egois. Tetapi ia tidak terima mengapa bapaknya begitu mengasihi si bungsu, meskipun si bungsu telah melakukan banyak sekali kejahatan. Nah saudara, sebenarnya si sulung ini mewakili kita semua yang merasa bingung, kenapa kok Allah bisa mengasihi para pendosa. Allah mau beranugerah kepada mereka. Saudara, si sulung adalah sebuah kritikan terhadap orang-orang Farisi yang saat itu memprotes Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang-orang benar. Ia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membutuhkan Allah, orang-orang yang mau hidupnya berubah dan kembali kepada Allah. Saudara, si bungsu memang mendapatkan anugerah dari sang bapak. Anugerah yang memang kelihatannya tidak adil, padahal sebenarnya itu adil. Allah itu baik kepada semua orang. Allah mengasihi orang-orang yang berdosa. Hanya konsep ini akan selalu bertabrakan dengan konsep kita, konsep yang kita pegang, yaitu konsep legalisme. Legalisme adalah sebuah usaha untuk mendapatkan kasih Allah melalui perbuatan kita, serta menghindari hukuman Allah dengan kesalehan kita. Dan kita akan diterima berdasarkan perbuatan baik kita. Itulah legalisme. Nah saudara, James Bryan Smith menjelaskan bahwa dalam perumpamaan ini bukan dosa yang memisahkan kita dari Allah, melainkan sikap yang membenarkan diri bahwa kita layak diterima Allah karena kesalehan kita, karena perbuatan-perbuatan baik kita. Padahal, apakah kesalehan yang kita bisa perjuangkan sehingga Allah harus berhutang untuk memberkati kita? Tidak ada, saudara. Sikap yang membenarkan diri inilah yang membawa kita menjauh dari Allah. Bukan Allah yang menjauh dari kita, tapi sikap yang membenarkan diri inilah yang membuat kita menjauh dari Allah. Nah saudara, kita perlu ingat bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Bahkan Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, menderita dan mati disalibkan di Golgota, supaya setiap orang yang percaya kepada sang anak itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Itu adalah pemberian yang terbaik dari Bapa kita yang baik. Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita di momen Natal ini bahwa Allah sungguh mengasihi kita, melampaui setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, saudara, masihkah ingat kisah gadis muda yang hamil di luar nikah? Nah, hanya ditolak oleh pendetanya. Saudara, akhirnya gadis ini pindah ke gereja lain, dan tidak lama kemudian anaknya dibaptis di sana, dan ia melayani bersama orang-orang muda di gereja itu. Ia menyelesaikan pendidikannya dan ia pergi bermisi, dan sampai hari ini gadis tersebut dan putrinya tinggal dan melayani sebagai misionaris di Afrika. Saudara, kasih Allah menerima orang apa adanya, dan kasih itu sanggup mengubahkan hidup manusia. Selamat Natal, selamat menikmati kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Biarlah kami boleh mengingat
Begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami sebenarnya tidak layak Tuhan. Namun kasih-Mu mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar. Ajar kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan dan tinggal dalam kasih-Mu. Sehingga akhirnya kami pun boleh mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tolong kami Tuhan dan kuatkanlah kami. Biarlah kasih-Mu begitu melimpah. Dan di momen Natal ini kami boleh melakukan kasih di tengah-tengah dunia ini. Bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi orang-orang yang saat ini mengecewakan kami, menolak kami, bahkan memusuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan, buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.